materi kali ini. Yang pertama adalah voucher toko. Nah, teman-teman, voucher toko itu seperti apa sih? Nah, bagi teman-teman yang belum pernah tahu voucher toko itu modelnya seperti apa, monggo dicek dan dibuka masing-masing tokonya ya. Kalau yang tertera di sini, contohnya adalah via desktop atau lihatnya via di laptop. Nah, voucher toko itu gunanya untuk sebagai media promosi, biar orang-orang calon pembeli itu, konsumen teman-teman sekalian, tertarik untuk beli di Tokopedia, di tokonya teman-teman sekalian. Nah, voucher ini, kalau misalkan teman-teman mau buat sendiri, itu gratis, nggak dipungut biaya apapun. Nah, tentunya maksudnya gratis seperti apa? Misalkan teman-teman setting cashback 20% ya, maksimal berapa? 20.000. Nah, gratis itu dalam artian apa? Membuatnya gratis, teman-teman. Kalau misalkan nanti ada orang pembeli pakai voucher yang sudah dibuat teman-teman, otomatis nanti akan ditarik dari segi sejumlah atau nominal voucher yang sudah dibikin. Nah, kabar baiknya adalah teman-teman seller baru itu sudah disupport. Ya, support cashback dari Tokopedia secara langsung, jadi nggak usah mengeluarkan biaya apapun. Tapi tentunya ini akan berbatas dengan kuota dan juga waktu. Tidak akan selamanya ya. Jadi mumpung masih disubsidi oleh Tokopedia, teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik. Voucher itu ada dua versi, versinya ya ada yang cashback dan juga free ongkir. Terus nanti teman-teman bisa menentukan budget dan juga periode. Waktu berjalannya voucher itu sampai kapan, nanti teman-teman bisa tentukan sendiri. Saya mau berjalan sampai 1 bulan, monggo boleh silakan. Terus, nah ini biaya voucher nanti kalau sudah ada yang beli dan make, baru dipotong. Ya. Dan voucher akan tampil di halaman produk dan juga halaman toko, juga bisa dibagikan di sosial media. Nah, kabar baiknya juga voucher toko ini sekarang bisa dibuat di aplikasi Tokopedia Seller. Jadi teman-teman nggak harus ngakses via desktop, tapi kalau buka aplikasi di Tokopedia Seller itu bisa buat voucher sendiri. Nah, kalau kemungkinan 6 bulan lalu itu masih belum ada fitur di aplikasi Tokopedia Seller untuk membuat voucher toko. Nah, sekarang monggo teman-teman kalau mau coba-coba dimanfaatkan. Untuk cara dan prakteknya nanti juga saya akan kasih tahu. Nah, ini cara membuatnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sudah buka websitenya tokopedia.com, nanti tinggal disorot aja, diarahkan kursornya di bagian kanan, pojok kanan atas. Ini ada nama toko kita. Nah, mohon maaf ini nama toko saya sendiri ya teman-teman. Terus selanjutnya diklik cek Tokopedia Seller. Nah, kalau sudah di bagian kiri, nanti teman-teman cek. Ada menu yang namanya iklan dan promosi. Baru nanti teman-teman bisa klik menu iklan dan promosi. Selanjutnya akan ketemu, nah, menu yang seperti ini. Gambar menu seperti ini. Teman-teman nanti bisa milih. Kalau misalkan mau pakai voucher cashback, ya tinggal diklik di bagian voucher cashback. Kalau misalkan mau pakai gratis ongkir, monggo diklik juga voucher gratis ongkir. Untuk nominal dan juga periode durasinya berapa lama, ini teman-teman yang menentukan. Ya, bagi saya sendiri, saya selalu memberikan apa istilahnya gimmick untuk voucher cashback di WIB. Nah, kebetulan sekali teman-teman sekarang itu adalah tanggal 25, di mana Tokopedia setiap bulannya pasti ada event. Event itu acara ya berupa apa? Waktu Indonesia Belanja, namanya atau disingkat WIB. Nah, WIB itu berjalan di tanggal 25 sampai 31. Kalau misalkan bulannya Februari kemarin berarti 25 sampai 28. Istilahnya sampai habis bulan. Saya selalu membuat voucher cashback untuk menarik pembeli agar apa? Meningkatkan transaksi. Karena Pak Tokopedia itu sudah berusaha untuk menarik traffic ya, traffic ke platform Tokopedia. Nah, selanjutnya tinggal kita mau memanfaatkan apa tidak. Nah, kalau misalkan kita bisanya cuma nunggu pembeli, ya itu salah. Kita nggak cuma nunggu, tapi kita memberikan attraction, ya hal-hal yang menarik agar apa? Orang itu nggak cuma lihat, tapi akhirnya mau klik dan juga beli. Nah, kalau misalnya lihat doang, klik, tapi nggak beli, ya sama aja bohong. Seperti itu. Oke, nah kalau misalkan di aplikasi Tokopedia Seller, ini seperti apa? Nah, bagi teman-teman
yang sudah join grup nanti akan saya kasih videonya. Barangkali ada yang belum mengerti, ini cara untuk membuat voucher di aplikasi Tokopedia Seller. Nah, ini saya play dulu ya, teman-teman. Mohon maaf, mungkin tidak ada suaranya. Nah, ini langsung saya istilahnya praktekkan dan peragakan ya. Ini ketika di aplikasi Tokopedia Seller, teman-teman langsung diklik di bagian pojok kanan bawah ini di lainnya. Selanjutnya akan masuk ke sorry, saya back lagi. Nah, sebelum ini masuk ke lainnya, habis itu masuk iklan dan promosi toko, masuk ke voucher toko. Nah, di voucher toko ini terlihat publik dan juga khusus. Nah, ini bedanya apa? Kalau publik, teman-teman nanti vouchernya akan terlihat ke semua pembeli di toko. Ya, kelihatan di toko maupun di halaman produk. Tapi kalau khusus, ini bagi teman-teman yang ingin membagikan secara khusus. Jadi ini nggak akan tampil di halaman voucher ya, halaman toko maupun halaman produk. Contoh, misalkan saya ingin memberikan diskon spesial atau cashback spesial bagi pembeli saya yang loyal. Saya buat voucher khusus. Karena apa? Saya bisa memberikan kodenya. Tapi kalau publik ini kita nggak usah memberikan kode, orang langsung bisa menggunakan vouchernya. Kalau khusus ini kita baru bisa kasih ke orang dengan cara memberikan kode vouchernya. Nah, ini nanti tampilannya seperti itu. Terus nama vouchernya nanti perlu diisi ya, teman-teman. Contohnya ini saya membuat WIB Maret. Nah, untuk jenis cashback-nya ada yang langsung potongan secara rupiah nominal ataupun secara persentase. Adapun persentase, nanti teman-teman harus menyesuaikan dengan minimal pembelian. Kalau minimal pembeliannya 200.000, nominal diskonnya 5%, terus cuma 5.000, nggak masuk, teman-teman. Karena apa? Itu dianggap membohongi customer. Seperti itu ya. Dulu di Tokopedia itu masih bisa. Minimal beli 100.000, terus potongannya cuma 2.000, nominal diskonnya 5%, kayak gitu. Itu udah ngawur ya, jadi nggak sesuai dengan nilai persentasenya. Maka dari itu nanti Tokopedia itu memberikan persentase yang harusnya sesuai. Belinya 100.000 minimal, terus dikasih diskon 10%, ya berarti maksimal diskonnya yang didapat 10.000. Seperti itu. Atau kita juga bisa langsung memberikan rupiah daripada bingung dan repot, langsung aja minimal beli, contoh misalkan kalau di sini 61, ini potongan harganya 5.000, boleh silakan. Nah, 100.000, terus potongannya cuma 5.000, boleh silakan. Tapi bisanya pakai yang jenis cashback berupa rupiah atau nominal. Kuota voucher nanti juga bisa disetting, mau ada berapa, ya. Misalkan 100, boleh, maksimalnya 999 ya teman-teman. Nah, estimasi pengeluarannya 500.000. Ini kalau misalkan semuanya terpakai. Kalau nggak terpakai, ya nggak sampai 500.000. Nah, ini istilahnya eh, konfirmasinya. Misalkan ini saya bukanya, settingnya seperti ini, 100.000, cashback 5%, potongan harga, lebih dari 5.000 harusnya. Nah, oke. Nah, karena repot, menurut saya ya mendingan disetting aja 100.000 langsung diskon 5.000. Nah, contohnya kalau misalkan sudah dilanjutkan akan ada seperti ini ya, halaman konfirmasi. Ini adalah contoh desain voucher tokonya. Terus kita bisa melanjutkan untuk ngeklik periodenya. Mulai kapan sampai berakhirnya kapan. Maksimal 1 bulan ya, dari tanggal mulainya. Jadi voucher bisa langsung disetting dari awal bulan sampai akhir bulan, itu juga boleh. Oke, nah ini konfirmasinya ya teman-teman. Nah, konfirmasinya kalau misalkan kita buat voucher, ini sudah benar-benar harus dibaca dan teman-teman juga ngerti. Jangan sampai nanti malah bertanya-tanya pada tim atau tim Tokopedia, Mas kemarin saya dapat potongan segini, gini, gini, gini. Loh, kenapa? Ya, biasanya orang nggak tahu, tahu-taunya mungkin bikin-bikin aja, ternyata aturannya nggak ngerti.
Nah, teman-teman harus ngerti ini ya, bikin voucher itu nanti ditarik di akhir. Jadi kalau misalkan nggak merasa bikin voucher terus dapat potongan, boleh itu nanti tanya, apakah nanti itu karena biaya potongan kelebihan beban di barang ataupun ya yang lainnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah klik tambah voucher. Terus kalau sudah kita cek. Nah, ini di halaman voucher yang sudah aktif. Nah, kita juga masih bisa mengubah kuota ya, teman-teman. Kalau misalkan, waduh, saya kemarin belinya settingnya 100, karena mungkin pembeli saya benar-benar aktif, saya kurangi 50, boleh, silahkan teman-teman. Periode tampil juga bisa diubah. Nah, kita lihat sebelum download, oh seperti ini desainnya. Kalau sudah, kita langsung download vouchernya. Nanti bisa di-share di Facebook, Instagram, maupun di status WA. Nah, oke, seperti ini untuk detail voucher yang sudah kita buat. Nah, bagi teman-teman nanti yang ada yang masih bingung, bisa langsung tanya di grup ataupun langsung praktek dengan cara nanti video yang sesuai saya jelaskan ini tadi. Oke. Nah, contoh yang tertera, kalau misalkan teman-teman seller baru, ini dilihat di halaman tokonya masing-masing. Nah, ada yang dapat 5%, 20%, 80%, sampai 5% lagi dengan minimal pembelian berbeda-beda dan juga maksimal cashback yang berbeda-beda. Ada juga yang dapat 20%, 80%. Nah, syaratnya teman-teman bagi yang sudah ataupun apa ya, istilahnya diakuisisi ataupun dibantu buka tokonya, ini pertama mereka itu harus power merchant dan juga verifikasi KTP. Nah, selanjutnya upload produk-produknya. Nah, yang ketiga ini nanti teman-teman usahakan bantu untuk membagikan vouchernya di sosial media masing-masing, tokonya masing-masing. Karena apa? Kalau misalkan dianggap oleh tim Tokopedia, tim promo Tokopedia, vouchernya nggak pernah dipakai, ya kemungkinan next-nya atau selanjutnya ke depannya nggak akan dikasih lagi. Karena apa? Ya daripada kita memberikan voucher yang kita subsidi tapi nggak ada yang make, mendingan kita ngasihnya dialihkan ke toko yang aktif dan sering pakai subsidi yang diberikan. Jadi jangan sampai teman-teman membiarkan tokonya saja, ya istilahnya ada yang lihat, ada yang beli, ya udah aku layani. Kalau nggak ada yang beli, ya udah aku diemin aja. Itu persepsi yang salah. Jadi teman-teman sebagai seller baru wajib turut aktif untuk share link tokonya, link produknya di sosial media masing-masing. Ibaratnya orang kalau misalkan buka toko baru itu seperti ya kita buka toko baru di offline, orang nggak bakal tahu kalau misalkan kita nggak akan kasih tahu, ya seperti itu. Nah, ini istilahnya manfaat bagi teman-teman penjual baru, seller baru ya. Ada merchant voucher 5%, minimal beli 100.000, yang mana ini nanti manfaatnya hingga 30.000. Nah, teman-teman bisa membaca. Nah, adapun jumlah dan besaran merchant voucher ini akan berbeda ya tiap bulannya, menyesuaikan dengan program promosi Tokopedia yang sedang berjalan. Jadi kalau misalkan bulan depan, Mas ini kok cuma 10%, Mas ini kok 5%. Iya, itu karena memang ada penyesuaian dari budgeting tim promo Tokopedia. Yang penting teman-teman disupport itu sudah alhamdulillah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin memberikan cashback sendiri, monggo tadi dibuat voucher cashback di voucher tokonya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa ketikkan aja di chat box Google Meet ya. Jangan cuma diem-diem aja, tapi kalau misalkan nanti setelah saya isi webinar, pada chat semuanya, nah itu repot. Mendingan saya jawabnya langsung di video webinar kali ini. Nah, kita masuk ke broadcast chat. Tadi setelah voucher toko, selanjutnya broadcast chat. Broadcast chat ini juga sangat ampuh. Ya, karena apa? Kita memberikan promosi melalui langsung di inbox atau kotak masuk akun Tokopedia pembeli. Nah, kita bisa memberikan gambar gambar promosinya, terus kita bisa menyertakan cashback vouchernya. Ini cashback voucher dari Tokopedia boleh tuh dibantu broadcasting ya. Terus kita kasih produk rekomendasi yang ingin kita rekomendasikan ke pembeli. Terus kita kasih deskripsinya. Lagi ada
promo apa sih di toko kita. Nah, ini contoh tampilannya ya. Nanti akan saya praktekkan juga, saya nanti akan kasih videonya. Nah, bedanya apa sih kalau misalkan iklan top ads dan juga broadcast? Kalau iklan top ads nanti akan setelah materi broadcast chat ini ya, saya akan langsung jelaskan juga. Jadi kalau iklan top ads itu menampilkan toko dan produknya di halaman pencarian dan biayanya per klik atau biayanya juga bisa disetting dengan budget harian. Bedanya dengan broadcast chat itu apa? Broadcast chat itu nanti kirim pesannya langsung ke inbox-nya pembeli. Dan biayanya itu per kirim. Dibaca nggak dibaca, kalau misalkan sudah nyampe di targetnya 90 orang atau 200 orang dan sebagainya, itu sudah masuk biaya. Biaya broadcast chat ini juga jadi satu dengan biaya iklan top ads. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, nggak apa-apa, nanti dipraktikkan aja dulu. Ya, kalau misalkan di apa istilahnya dibayangin-bayangin tapi nggak pernah praktek ya biasanya bingung. Intinya adalah broadcast chat langsung masuk ke inboxnya pembeli. Itu ya teman-teman ya. Biayanya dari mana Mas ditariknya? Dari hasil penjualan atau gimana? Enggak. Tapi biayanya ditarik dari saldo top ads. Saldo top ads itu dari mana? Dari kita top up juga. Jadi ada dua apa ya hal yang berbeda. Saldo penghasilan atau saldo penjualan itu dari penjualan yang kita apa istilahnya dapatkan dan itu bisa langsung ditarik di rekening. Kalau saldo Tokopedia Ads atau namanya Top Ads itu kita top up ya. Top up ada yang 50.000 terus 100.000. Nah, setelah kita top up, kita nggak bisa narik lagi saldo top ads-nya itu. Tapi bisanya kita habiskan melalui apa? Kegiatan beriklan dan juga kegiatan untuk broadcast chat ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, target broadcast itu ke siapa aja sih? Yang pertama, ke follower. Follower ini sudah jelas dan pasti yakin mereka itu sudah tertarik dengan apa ya? Toko yang kita buat. Nah, maka dari itu follower juga salah satu menjadi target yang bagus dan juga potensial. Misalkan kita ingin khusus memberikan kode voucher bagi follower, ya nanti kita kasih vouchernya, kodenya, terus targetnya kita setting ke khusus follower. Terus yang selanjutnya ke pembeli potensial. Nah, pembeli potensial ini mereka itu yang pernah mengunjungi, terus diskusi ataupun kasih chat di inbox seperti itu ataupun wishlist juga. Jadi mereka itu yang sebenarnya pertama kali mereka cuma lihat-lihat doang, terus ketemu produknya, iseng-iseng tanya, itu adalah pembeli potensial sebenarnya. Nah, kita bisa memfollow up mereka lagi dengan cara apa? Broadcast chat ini, teman-teman. Jadi nggak sampai mereka itu berubah pikiran lagi. Kadangkala ada orang yang, contohnya saya sendiri, saya cari-cari produk sekarang, ternyata habis itu repot, lupa lagi deh. Ya, tadi itu aku cari apa. Nah, meskipun di history itu ada apa ya produk yang terakhir dilihat, tapi kalau misalkan kita memberikan apa broadcast chat ini, orang itu akan ingat kembali. Oh iya, aku kemarin pernah lihat ini. Oh ternyata toko ini ngasih apa diskonan. Ya, mau nggak mau saya pasti langsung beli, klik produknya langsung beli. Ini contoh pesan promosinya. Contoh saja ya, teman-teman bisa membuat pesan-pesan yang berbeda-beda. Tapi ada batas karakternya. Jadi jangan sampai panjang-panjang ya. Ya, saya seperti ini lumayan lah. Kalau misalkan sudah sampai satu paragraf panjang ya itu bukan broadcast chat, itu namanya kirim apa cerpen cerita pendek seperti itu. Terus selanjutnya target broadcast itu siapa lagi? Pelanggan. Pelanggan ini berarti mereka yang seperti apa? Mereka yang sudah beli produk kita. Ya, diingatkan kembali biar apa? Ada yang namanya istilahnya pembelian berulang. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa menargetkan pelanggan ini untuk membeli kembali, ini lebih bagus. Karena apa? Tingkat engagement-nya lebih tinggi, interaksinya juga lebih tinggi. Orang itu nantinya bisa menjadi alat marketing kita juga. Bagi pelanggan-pelanggan yang memang istilahnya benar-benar raket ya kalau bahasa Jawanya, atau benar-benar akrab.
dari mana kita bisa menggunakan mereka sebagai alat marketing? Ya, mereka akan memberikan informasi ke teman-temannya. Oh, beli sepatu di toko ini loh yang di Surabaya. Ini bagus nih, cocok nih. Nah, seperti itu. Hanya dengan apa? Broadcast yang kita kirim, mereka teringat. Oh iya, aku kemarin beli sepatu nih. Bagus di sini. Kebetulan kok ada temen yang tanya, ya mereka secara sukarela biasanya akan merekomendasikan. Jika apa pelayanan di toko kita bagus, produk kita juga bagus, harganya juga kompetitif. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh promosi yang bagus seperti apa? Gambarnya jelas ya, dan juga informasi itu juga jelas. Ini lebih bagus seperti ini. Nah, kalau misalkan di Tokopedia itu ada template di mana kita nggak perlu bikin-bikin apa ya desain-desain, bisa kita gunakan seperti itu, tapi sebaiknya teman-teman bikin gambar-gambar yang menarik seperti ini. Bannernya. Bikinnya dari mana, Mas? Bikin sendiri ya di Canva. Di Canva. Kalau teman-teman belum tahu, ada aplikasi di Android namanya Canva, atau bisa juga diakses via desktop melalui alamat canva.com. Nah, seperti ini. Ini contoh gambar yang bagus, terus pesan teks yang bagus seperti ini juga. Eksklusif, diskon 78% dari Anchor. Hanya sampai tanggal. Nah, ini orang itu akan merasa apa ya, istilahnya diburu-buruin. Kalau misalkan mereka itu dikasih tenggat atau deadline. Waduh, ini diskonnya bagus nih, 78%, tapi kok sampai tanggal 12 saja. Yaudah, gimana caranya aku mau beli deh. Nah, itu. Contoh yang kurang baik seperti ini, jualan jam tapi nggak jelas. Ya, jamnya yang difokuskan itu yang mana? Seperti itu. Ini juga gambar yang kurang bagus. Terus nggak ada informasi, ada event apa sih yang ada di tokonya, kayak cashback, terus gratis ongkirnya berapa, dan sebagainya. Atau diskonnya berapa, ini kan kurang jelas. Terus pesan teksnya juga kurang jelas juga. Yuk dibeli jam jam dinding sedang diskon. Nah, kalau misalkan jam dindingnya apa gambarnya Stella kayak gini ya lucu ya kan. Kita ngapain beli jam dinding Stella yang lagi promosi. Seperti itu. Oke. Terus pesan teks ini tidak menjelaskan promosi apapun ya karena apa? Cuma tulisannya jam promosi. Oke, sebentar Mbak Ivon boleh open mic. Halo Mas Fat, ini sepertinya kita present Mas Fatnya. Tidak present. Iya, coba present ulang aja Mas. Oke, sebentar. Mbak Ivon sudah stop presentnya ya tapi ya. Udah Mas, udah. Oke. Wah, baru tahu. Sebentar. Ini sudah kelihatan? Oke, aman. Oke. Sebentar. Ini kelihatan ya, Mbak Ivon? Sudah aman Mas. Oke, saya lanjut teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada sedikit kendala teknis, mungkin ada koneksi yang kurang bagus dari tempat saya. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi saya membahas yang namanya voucher toko, terus cara buatnya, terus kita di yang materi kali ini kita bahas tentang broadcast chat. Jadi broadcast chat itu ada yang namanya targetnya ya. Target berupa ke follower atau ke pembeli potensial dan juga ke pelanggan. Teman-teman, saya sarankan untuk target broadcast chat ini masuknya ke pembeli potensial saja. Nah, tapi kalau mau pakai follower ataupun pelanggan, ya nggak masalah. Ini secara pribadi saya merekomendasikan pakai yang pembeli potensial. Karena apa? Mereka itu belum tahu dan kita berfungsi sebagai pengingat kalau mengirimkan broadcast chat. Nah, ini gambar yang bagus. Kalau misalkan kita pakai broadcast chat, ada keterangan diskonnya. Terus kalau bisa di keterangan teksnya juga ada apa maksimal itu berlaku sampai kapan. Itu lebih bagus daripada yang seperti ini, gambarnya kurang jelas. Terus habis itu pesannya juga terlalu singkat dan juga kurang jelas.
Itu. Oke. Nah, selanjutnya cara buat broadcast chat itu seperti apa sih? Ini via aplikasi Tokopedia Seller ya. Karena kemungkinan teman-teman ini lebih familiar atau lebih akrab dengan HP-nya, yang mana HP itu diinstal aplikasi, monggo nanti teman-teman aplikasi Tokopedia Seller ini diinstal, selanjutnya dipraktekkan. Oke, ini saya play videonya. Yang pertama ini tampilan dari aplikasi Tokopedia Seller, kita klik di pojok kanan bawah di menu lainnya. Nah, kalau sudah masuk lagi ke iklan dan promosi, kita masuk ke broadcast chat. Ini ada tulisan 200 kuota gratis. Wah, enak nih, ada kuota gratisnya. Nah, cara mendapatkan kuota gratisnya kayak gimana? Nanti setelah video ini, penjelasan ini akan saya share. Nah, kalau sudah diklik broadcast chat, ini akan kelihatan broadcast yang sudah pernah kita buat. Ini yang terakhir ada di 17 September dan juga Agustus. Jarang sekali saya broadcast. Nah, ini contohnya menu pengeditan di broadcast chat. Nah, kita bisa edit, terus kita pilih banner-banner. Nah, ini banner-banner sudah disediakan oleh Tokopedia ya, teman-teman tinggal klik aja mau pilih yang mana. Kalau belum punya desain sendiri. Nah, kalau punya desain sendiri nanti perlu diatur istilahnya size-nya, pixelnya, dan bisa diupload sendiri. Terus link banner ini ketika orang ngeklik akan menuju kemana? Halaman toko atau etalase toko. Kalau etalase toko nanti diklik terus diarahkan ke etalase yang mana. Oke. Nah, contohnya ini. Terus label chat, kita bisa milih produk terbatas, produk baru, ataupun promo. Nah, saran saya pakai yang promo aja. Kecuali nanti teman-teman punya new arrival untuk khusus produk tertentu, ya pakai produk baru aja. Pesannya jangan lupa diisi ya teman-teman ya. Promo. Nah, ini spesial buat. Nah, nama penerima ini langsung akan disesuaikan dengan sistem Tokopedia ke target pembelinya siapa namanya. Ini contohnya saya edit sedikit. Promo cashback WIB. Spesial buat siapa namanya. Nah, seperti itu. Terus kita bisa melampirkan apa? Voucher. Terus juga 2 produk. Kalau misalkan nggak pakai voucher toko, nggak apa-apa. Nanti produknya bisa dilampirkan 3. Tapi kalau pakai voucher toko 1, produk yang bisa dilampirkan itu hanya 2. Selanjutnya, kalau sudah, kalau misalnya ini contohnya saya mau ganti produk yang lain, ya tinggal dicentang. Nah, terus klik kirim. Nah, ini kelihatan nih. Nah, tadi kalau misalkan mau mengubah, berarti nanti teman-teman klik ubah. Oke, kalau sudah ini tampilannya previewnya tadi, terus kita atur ke siapa targetnya. Follower toko, pembeli potensial, atau pelanggan. Kalau saya milih pembeli potensial ini tadi. Nah, ini gratis ya, karena kuota saya sampai 200, tapi reach-nya atau jangkauan yang khusus pembeli potensial ini cuma 90, jadi saya gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Nah, kalau sudah, klik kirim pesan. Konfirmasi, ya kirim sekarang, oke. Nah, sudah. Jadi, nanti teman-teman akan melihat statistik kalau misalkan sudah dikirim, berapa banyak orang ngeklik, terus pendapatan dari broadcast itu berapa, itu akan kelihatan semua. Nah, seperti itu untuk broadcast chat. Setelah itu nanti teman-teman boleh back kembali ke menu yang awal. Oke, seperti itu untuk broadcast chat ya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, monggo langsung diketikkan di kolom chat di Google Meet ya. Seperti itu. Nah, penjelasan kuota gratis broadcast chat. Tadi kan saya mendapatkan kuota gratis 200. Itu gimana caranya? Caranya, kita di toko kita jualannya itu paling tidak omsetnya minimal 3 juta. Atau transaksinya ada 10. Maka akan mendapatkan 1 kali gratis broadcast chat dengan kuota 200 orang. Ya, 200 orang secara target. Kalau misalkan total transaksi kita 10 juta atau 35 kali transaksi lebih, akan mendapatkan 400
orang. Nah, ini juga 50 juta atau 170 transaksi lebih akan mendapatkan kuota 600 orang. Ini sangat-sangat lumayan ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti apa mencoba di luar kuota gratis ini akan lumayan. Kalau nggak salah, setahu saya ini Rp150 per kali kirim. Per kali kirim. Jadi kalau misalkan 200 orang, kemungkinan ya 30.000 lah. Kayak gitu. Kalau misalkan ada yang salah, boleh dikoreksi. Setahu saya dulunya seperti itu. Teman-teman juga bisa membaca lebih lengkap lagi di mana di halaman seller.tokopedia.com. Nanti diketikkan aja broadcast chat. Ya, atau di artikel help bantuan Tokopedia tentang gratis broadcast chat. Oke, seperti itu. Kini waktunya pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Apakah ada, Mbak Ivon? Boleh dibantu baca mungkin? Oke, Mas Fadli. Tadi udah aku share linknya sih. Mungkin aku bacain beberapa ya. Ini ada yang tanya dari Mita Nur Haryanti. Voucher toko ini nanti dikurangi dari hasil penjualan kita, ya. Oke. Saya jawab dulu ya, Mbak Ivon ya. Dari Mbak Mita. Voucher toko ini dikurangi dari hasil penjualan kita ya? Iya, kalau misalkan voucher toko itu teman-teman yang bikin sendiri. Nah, kalau misalkan ada voucher toko, terus teman-teman merasa nggak bikin, berarti itu apa? Itu subsidi dari tim Tokopedia. Jadi teman-teman nggak akan dikurangi hasil penjualannya sama sekali. Nah, kalau misalkan teman-teman buat sendiri voucher tokonya, maka akan dikurangi dari hasil penjualan. Misalkan voucher tersebut dipakai satu orang itu 5.000, ya nanti dikurangi 5.000. Tergantung teman-teman akan men-settingnya. Gitu ya, Mbak Ivon. Ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Nah, mungkin kalau Mbak Mita masih belum jelas, bisa ketik lagi ya di kolom komentar. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari 5C Vena. Voucher apa bisa di-set untuk barang tertentu saja? Oke, terima kasih Mbak Vena pertanyaannya. Untuk sementara ini di Tokopedia tidak bisa memberikan voucher dengan locking atau mengunci di produk-produk tertentu. Jadi, ketika nanti Mbak Vena bikin voucher toko berupa cashback maupun gratis ongkir, itu akan berlaku ke semua istilahnya produk yang ada di toko. Nah, maka dari itu nanti Mbak Vena perlu menghitung apakah produk yang dijual itu sesuai dengan marginnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Mbak Vena pengen, wah aku buat voucher ini, buat ini aja lah, pembeli loyal, berarti Mbak Vena cukup bikin voucher khusus ya, bukan public. Gitu cara men-settingnya. Semoga nanti fiturnya bisa lock by product. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Stock Apps ID. Kalau ada customer klaim voucher tapi tidak jadi belanja, apakah voucher kita terpotong? Maksudnya mungkin apakah vouchernya habis gitu mungkin ya? Oke. Contoh, misalkan, bentar. Kalau misalkan ada pembeli pakai voucher toko, ya, terus mereka itu nggak jadi beli. Contoh misalkan sudah transaksi tinggal bayar transfer, ternyata nggak jadi beli. Apakah itu nanti terpotong kuota vouchernya? Nah, kalau misalkan kuota vouchernya tentunya nggak akan terpotong. Kalau itu voucher transaksinya balik lagi. Apalagi potongan biayanya ya otomatis nggak kepotong karena apa? Transaksi itu nggak jadi dilaksanakan. Kalau misalkan transaksi itu jadi dan sudah dibayar dan ordernya sudah dikirim, pasti nanti akan terpotong. Beda kalau misalkan nanti ya contohnya voucher cashback nih, di tengah-tengah ada pembeli komplain dan akhirnya pengen retur barang. Karena transaksi tersebut belum selesai, maka pembeli tidak bisa mendapatkan cashback-nya dan tentunya penjual tidak jadi ditarik dari segi biaya vouchernya. Istilahnya ya aman. Karena apa? Pembeli itu komplain terus balik barangnya, penjual juga belum
bisa berhasil menjual barangnya. Kayak gitu. Jadi, nggak akan ditarik. Oke, sudah gitu ya, Mbak Iwan ya? Oke, mungkin itu dulu ya, Mas Fadli. Nah, tapi masuk ke pembahasan top ads, ini saya mau info dulu nih. Boleh gantian present ya, Mas Fad? Oh ya, boleh. Sebentar. Silakan, Mbak Iwan. Bentar. Nah, teman-teman, nah dapat materi nih, voucher sama broadcast chat. Nah, sekarang mungkin bertanya-tanya gimana, kapan ya kesempatan buat pakai voucher itu, broadcast chat itu, ya kalau menurut saya ya sekarang. Tapi ini ada kesempatan nih, ada momen besar yang dekat banget, yaitu Ramadan. Nah, untuk mempersiapkan Ramadan, teman-teman juga bisa mengikuti webinar Keluarga Tokopedia yang diadakan besok pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Nah, cara daftarnya di link ini ya, bit.ly/Ramadan webinar 21. Nah, ini khusus untuk teman-teman area Malang karena Surabaya kemarin sudah diadakan hari Rabu kemarin. Terus kemudian nanti ketika acara webinar ini sudah selesai, teman-teman seller bisa berikan saran dan komentar yang membangun untuk webinar selanjutnya. Nah, itu bisa diisi di link berikut ya, bit.ly/feedback web EJBN. Nah, ini nanti saya share juga di kolom komentar, jadi teman-teman tinggal copy aja linknya terus diisi ya. Nah, baik, mungkin bisa lanjut ke materi yang ditunggu-tunggu nih, materi yang sangat-sangat daging, dan ini salah satu master top ads di Malang. Nah, ini karena Mas Fadli adalah salah satu seller juga, jadi dia udah terbiasa dengan top ads settingnya gitu ya. Suhu top ads, Mas Fadli dipersilakan. Iya, teman-teman. Jadi ceritanya saya sudah jualan dari tahun 2014 dan memulai top ads dari tahun 2016. Jadi insya Allah kalau masalah top ads, selama saya masih update, insya Allah saya bisa update. Nah, saya lanjutkan untuk presentasinya dulu. Top ads ini cara beriklan di Tokopedia ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mungkin mencoba, nanti juga bisa silahkan bertanya-tanya, ataupun yang belum pernah coba nanti disimak dulu, baru nanti teman-teman bisa praktek. Karena apa? Kalau misalkan kita praktek tanpa mengetahui ilmunya, ya secara istilah saya bilang akan boncos. Ya, untuk menghindari boncos, maka kita harus tahu dan ngerti fiturnya itu cara menggunakannya seperti apa. Oke, langsung saja teman-teman. Ini presentasi saya nampil ya, Mbak Ivon ya. Aman ya? Oke, siap. Top Ads itu adalah solusi periklanan untuk membantu seller dalam meningkatkan tampilan tokonya dan juga produknya ke calon pembeli potensial. Istilahnya apa? Seperti ini kalau singkatnya. Top Ads itu bantu toko dan juga produk itu ditampilkan lebih banyak lagi ke calon pembeli yang potensial. Perlu diingat, ini adalah calon pembeli yang potensial. Ya, potensial itu macam-macam ya, istilahnya definisinya. Potensial itu berarti mereka mau beli, mereka pengen tahu, pengen lihat, dan sebagainya, itu juga bisa. Tapi belum tentu mereka memang langsung secara 100% akan bisa klik untuk beli. Nah, setidaknya Top Ads itu membantu toko atau produk teman-teman ini bisa dikenal lebih banyak orang. Salah satunya fungsinya sebagai awareness juga. Kalau sebagai sales atau penjualan, itu juga bisa. Tergantung gimana caranya setelah orang itu ngeklik produk, orang itu melihat produknya, langsung klik, pengen. Nah, salah satu kesalahan dari teman-teman seller baru adalah, contoh, mohon maaf kalau misalkan ada yang kenaan, membuat atau upload produknya, judul kurang bagus, kurang lengkap, asal-asalan, foto gak jelas, ngeblur, dan terlalu rame. Nah, terus deskripsi kurang lengkap, singkat-singkat aja.
Nah, itu yang menjadi salah satu orang kalau misalnya sudah berkunjung, mikir-mikir, apalagi toko baru nih. Yang mana toko baru itu pasti akan jujur saja dianggap sebelah mata bagi pembeli. Karena apa? Ya mungkin produknya kayak gini, ya kan, uploadnya kok kurang bagus, seperti itu. Nah, maka dari itu sebelum masuk ke Top Ads, mengaca dulu ke tokonya, ke produknya, apakah produknya itu sudah layak dan bagus. Boleh nanti tanya dan di-share di grup masing-masing, contohnya di grup Surabaya ataupun di grup Malang, Mas atau tim Tokopedia mohon dibantu cek dong apakah toko ini sudah bagus. Seperti itu. Bagi teman-teman yang sudah cukup bagus kayak fotonya dan sebagainya, ya nggak usah, nggak apa-apa. Seperti itu. Itu Top Ads ya. Untuk menggunakan Top Ads perlu nanti dipahami seperti itu dulu. Nah, manfaatnya beriklan pakai Top Ads itu apa? Tentunya nanti pembeli akan melihat dari posisi-posisi yang strategis di halaman Tokopedia, baik aplikasi maupun website. Terus dengan adanya produk yang sudah diiklankan, nanti akan bisa mendapatkan view lebih banyak, ya, tampilan yang lebih banyak dan klik yang lebih banyak, dan akhirnya yang penting adalah apa? Penjualan yang lebih banyak lagi. Nomor 3, Top Ads juga bisa dipantau secara real time. Oh, dalam hari ini saya sudah menghabiskan biaya atau budget segini-segini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti nggak perlu khawatir biaya yang sudah di top up di saldo Top Ads itu dipakai apa aja. Nah, habisnya kemana aja. Itu sudah ada laporannya. Oh, ini produknya yang diklik paling banyak, dilihat paling banyak. Oh, ini penjualan dari Top Ads seperti ini, dari sini-sini semua produknya. Itu kelihatan semua, teman-teman ya. Fitur Top Ads itu ada apa aja? Nah, yang bisa teman-teman baca dan lihat, ya seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan secara lebih dalam untuk semua fitur ya, mohon maaf karena waktu juga terbatas dan pengetahuan teman-teman sebaiknya dicicil dulu. Kalau misalkan saya berikan semua blek materinya pingsan, teman-teman. Ini materi khusus buat advance untuk Top Ads ini, tapi saya kasih tahu kisi-kisinya biar teman-teman mau lihat dulu dan coba dulu. Kalau misalkan ada kendala dan sebagainya, kita masuk ke webinar advance khusus membahas fitur Top Ads. Top Ads itu ada iklan produk yang kita namakan nanti sebagai iklan manual, dan headline kita namakan sebagai iklan toko. Terus ada juga broadcast chat dan juga iklan kata kunci. Nah, di Top Ads sebenarnya juga ada iklan tanpa modal ya. Istilahnya kita naruh bidding berapa persen, nanti kalau misalkan sudah ada pembelian baru nanti kita akan kepotong dari biayanya. Itu juga bisa. Tapi ini tidak untuk semua seller, khusus ke beberapa seller saja. Broadcast chat, nah ini broadcast chat tadi yang sudah saya jelaskan itu masuk dalam salah satu fiturnya Top Ads. Karena apa? Broadcast chat mengambil biaya dari saldo Top Ads. Di Top Ads itu ada perbedaan berupa jenis apa ya, biayanya. Ini jenis biayanya ya teman-teman ya. Kalau jenis Top Ads-nya nanti saya juga akan jelaskan. Ini dari jenis biayanya, Top Ads itu terbagi seperti apa? CPC, cost per click, yang artinya biaya akan ditagihkan ketika ada orang ngeklik. Ini berupa dari iklan produk dan juga iklan kata kunci. Terus ada yang namanya CPM, cost per impression, di mana kalau misalkan orang lihat aja tanpa harus ngeklik, itu sudah kena biaya. Nah, ini ada di Headline Ads atau yang sekarang diubah nama fiturnya berupa iklan toko. Terus broadcast chat. Ya, broadcast chat meskipun orang nggak ngeklik, tapi kalau sudah sampai di halaman inbox-nya, ya itu juga sudah kena biaya kita sebagai seller. Terus ada yang namanya CPA, cost per acquisition. Jadi ketika ada orang beli, kita baru bayar. Mas, kok enak yang bagus ya ini ya CPA. Ya, ini tapi punya porsi sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Tidak berarti kita harus pakai CPA doang ya, ataupun CPM ataupun CPC. Tapi semuanya ini sudah diintegrasikan. Tapi secara pengalaman selama ini bertahun-tahun, kalau misalkan saya pakai CPA aja, kita ngiklan baru bayar setelah ada pembelian, ini masih jarang sih. Biasanya tergantung dari produk dan tren produknya itu seperti apa. Kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya jenis iklan Top Ads itu ada apa aja, iklan otomatis dan manual. Nah, ini disarankan buat seller baru pakai iklan otomatis saja dulu deh. Terus kita tinggal setting budget hariannya seperti apa, langsung otomatis iklannya akan berjalan. Berdasarkan apa?
trennya seperti apa dari segi marketnya, demand dari produk itu kayak gimana, kompetisi beriklan sesama seller itu seperti apa, dan juga yang tidak kalah penting adalah rating produk maupun rating toko teman-teman itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kita udah ngerti, oh ini fitur-fitur seperti ini, kita boleh nih pakai iklan manual. Kita setting sendiri-sendiri dari segi fitur-fiturnya. Disarankan seller yang sudah base-nya silver. Karena apa? Orang kalau misalkan ngeklik biaya iklan, kalau misalkan merasa tokonya itu mencurigakan atau mungkin baru dan sebagainya, kadang mereka itu juga pikir-pikir. Nah, dengan adanya seller badge silver ini, teman-teman dianggap oleh Tokopedia udah ngerti nih dari segi penjualan itu kayak gimana. Terus kita bisa mengatur budgetnya berdasarkan klik produknya mau berapa rupiah. Tapi kalau sekarang ini minimal antara 300 sama 400 rupiah. Tergantung juga kategorinya. Saya pernah tahu fashion muslim itu agak mahal. Berapa? 1.000 rupiah. Nah, kalau misalkan di bawah itu gimana, Mas? Kemungkinan bisa, kemungkinan enggak. Kalaupun bisa, produk teman-teman susah ambilnya. Nah, ya itu salah satu kelemahan ya. Saya anggap kelemahan karena apa? Bagi seller-seller baru mungkin susah untuk menyamai. Tapi jangan merasa berkecil hati, teman-teman punya kolam di tempat lain. Dari sosial medianya mungkin ditarik ke Tokopedia-nya, dari situ dapat review, dari situ akan secara organik itu juga bisa. Selanjutnya iklan manual itu nanti bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan. Kita juga bisa mendalami sendiri untuk strategi biaya iklannya seperti ini. Oh, saya pengennya 1 juta per bulan. Dengan cara saya membagi-bagi khusus untuk iklan produk, ini 500.000, iklan toko 200, dan masing-masing lain-lainnya. Broadcastnya 300.000. Bisa, boleh seperti itu kalau misalkan kita menjalankan iklan manual. Masuk ke CPC, cost per click, ini ada yang namanya pertama iklan otomatis. Ya, iklan otomatis itu nanti akan diatur oleh Tokopedia secara sistem. Jadi teman-teman nggak bisa nih ya, Mas aku pengennya diiklankan produk yang ini nih karena marginnya bagus, terus menurut saya ini trennya bagus. Tapi bagi Tokopedia, sistem Tokopedia, kalau misalkan trennya nggak bagus ataupun marketnya kurang, ya produk yang diminta teman-teman itu nggak bisa. Jadi teman-teman fully automated, ya secara otomatis penuh. Ya, otomatis secara penuh ini akan diatur oleh sistem Tokopedia. Teman-teman tinggal setting budgetnya berapa. Nah, dari mana teman-teman settingnya? Anggaran harian ini ya teman-teman ya. 50 per hari, boleh. 50.000 per hari, boleh, silakan. Jadi nanti teman-teman setelah setting budget ini, teman-teman akan melihat kira-kira potensi maksimal ngeklik itu berapa sih. Ini didasarkan kategori, kebanyakan kategori teman-teman itu apa ya? Bisa berbeda-beda potensi maksimal kliknya. Terus yang kedua, pantau performa iklannya juga bisa teman-teman di dashboardnya. Oh ternyata produk ini nih yang bagus sama sistem Tokopedia diunggulkan seperti itu. Dan kemungkinan akan ada terjadi perbedaan nilai klik antara produk satu dengan lainnya. Karena apa? Tokopedia menganggap mungkin kalau misalnya di setting 600 ini kurang. Akhirnya di setting 800 contohnya. Ataupun kalau 600 kemahalan, di setting 400. Ini juga disetting langsung oleh sistemnya Tokopedia. Teman-teman tinggal lihat doang. Dan tentukan budgetnya berapa yang mau dikeluarkan. Nah, enak nih kalau misalkan buat seller baru ya. Tapi jangan istilahnya terlena dulu. Kita harus belajar. Ya, belajar cara beriklan bagus juga. Terus selanjutnya iklan produk manual. Nah, ini maksudnya iklan manual ya. Kita bisa mengatur mana produk yang benar-benar kita unggulkan. Mas, saya pengen produk sepatu ini benar-benar menjadi produk unggulan di toko saya. Saya ingin orang itu banyak tahunya. Dari melihat iklan, orang itu akan melihat produk ini. Baru nih, bisa ya. Khusus untuk iklan produk manual. Jadi nanti produk itu disetting biddingnya, penawaran iklannya agak tinggi, boleh silakan. Biar apa? Sering muncul di halaman pencarian Tokopedia itu selalu di atas. Nah, ini flow-nya. Jadi teman-teman nanti akan menambahkan iklan produk mana, terus dipilih, terus kita bikin grupnya. Kalau sudah bikin grupnya, ya kita pilih lagi grup iklan-iklan yang produk-produk yang mau kita iklankan itu yang mana. Jangan lupa nanti teman-teman juga menambahkan kata kuncinya.
Terus kita atur anggaran hariannya juga bisa. Terus selanjutnya kita lihat deh, karena kalau misalkan kita sudah sampai anggaran harian, sudah diklik untuk iklankan, kita tinggal mencek performanya. Apakah performanya itu bagus? Nah, kalau misalkan bagus, boleh nih ditingkatkan lagi antara anggaran hariannya, biar apa? Orang itu lebih mengenal lebih banyak lagi. Atau kalau misalkan kurang bagus, kita bisa mengatur lagi. Ya, mengatur lagi dari segi biddingnya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti juga akan saya jelaskan apa sih yang mempengaruhi iklan itu bagus. Ya, biar sukses untuk menjalankan top ads itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini adalah iklan Tokopedia, iklan top ads di Tokopedia itu ditaruh di mana aja. Teman-teman mungkin pada nggak ngerti ya. Nah, intinya adalah kalau misalkan kita melihat ada produk di kanan pojok bawah, contohnya misalkan kita pernah menemui ada tulisannya AD, AD itu berarti produk tersebut lagi diiklankan. Nah, ini bisa nampil nanti di halaman homepage Tokopedia, hasil pencarian, inbox, ranjang, halaman kategori, wishlist, dan halaman produk. Khusus iklan CPC, cost per click, itu kebanyakan akan nampil di hasil pencarian. Dan secara riset, teman-teman, lebih dari 80% orang ketika membuka aplikasi Tokopedia langsung menuju di kolom paling atas, yaitu apa? Kolom pencarian. Setelah itu, mereka tinggal milih produknya apa, dan kebanyakan mereka pengguna Tokopedia itu lebih aware masalah rating. Nah, maka dari itu, teman-teman kalau sudah punya toko di Tokopedia, usahakan ratingnya dibagusin. Biar apa? Kalau misalkan iklan, itu juga bagus. Ya. Dan sampai dapat bintang 1 diiklanin. Wah, itu salah, dan salah kaprah dan parah. Jangan sampai teman-teman membuat iklan dalam produknya ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Tidak saya sarankan secara pribadi. Mendingan yang rata-rata ratingnya 4 sampai 5. Itu ya. Di bawah 3 atau 3 ke bawah itu bagi saya salah kaprah dan jelek untuk iklan top ads-nya. Selanjutnya iklan kata kunci. Jadi di Tokopedia ketika nanti teman-teman beriklan itu ada namanya bidding di produknya dan juga bidding di kata kuncinya. Contoh, saya ingin mencari beli sambal pecel. Sambal pecel bisa didapatkan hasil iklan dari kata kunci itu juga bisa, ataupun dari secara produknya. Kalau misalkan teman-teman bingung, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting ini nanti teman-teman tahu aja dulu. Jadi orang itu ketika ngetikkan suatu keyword atau kata kunci, itu juga akan dinilai sama Tokopedia. Nah, ini juga bisa menjadi peluang kita untuk beriklan. Misalkan kita kalah nih sama official store dari segi iklan produknya, biddingnya kalah, nggak apa-apa, kita bisa masuk ke iklan kata kuncinya. Nah, itu juga menjadi nilai plus lagi buat iklan kata kunci. Iklan kata kunci di Tokopedia ada yang namanya, ada jenisnya, pencarian luas, dan juga pencarian spesifik. Bagi saya secara pribadi, saya menyarankan teman-teman masuknya yang spesifik aja. Karena apa? Siapa tahu kalau misalnya teman-teman pakai pencarian luas, itu akan tambah boncos. Karena apa? Contohnya, misalkan ini nih, ini masih satu ya, ini masih dua suku kata. Kalau misalkan sampai cuma satu suku kata, one words only, nah ini lebih boncos lagi. Contohnya saya masukkan kemeja di iklan kata kunci pencarian luas. Maka ketika ada orang masukkan, ngetikkan kemeja wanita, kemeja pria, kemeja murah, kemeja anak-anak, itu akan masuk apa ya, dari segi apa ya, penarikan biaya iklan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan spesifik ini lebih enak karena apa? Kita tahu orang itu biasanya nyari apa. Contoh baju laki-laki, baju muslim, gamis wanita. Nah, itu kalau misalkan dikasih spesifik, ini tergantung dari orang mengetikkan sesuai apa enggak. Kalau misalnya nggak sesuai, iklan kita nggak akan ditampilkan. Dan itu akan lebih menghemat lagi. Oke, seperti itu. Mohon mic-nya dimatikan dulu. Mbak Ivon dibantu ya. Oke.
Nah, kita masuk yang namanya selanjutnya ke CPM, cost per impression, atau yang namanya iklan toko. Dulu di Tokopedia namanya iklan headline, sekarang diganti ya namanya, diubah menjadi iklan toko. Karena apa? Ini pada dasarnya mengiklankan toko. Mengiklankan toko, ya. Tampilannya seperti ini nih. Jadi ada nama toko, terus habis itu ada kalimat promosinya. Kalau orang ngeklik cek sekarang, nah ini nanti akan masuk ke halaman toko. Tapi ya teman-teman perlu diingat, ketika hasil pencarian terus ada iklan modelnya seperti ini, toko tersebut sudah dicas dari segi biaya. Meskipun mereka nggak ngeklik cek sekarang ataupun nggak ngeklik produknya yang ditampilkan, ya itu Tokopedia menganggap setelah ditampilkan itu adalah sudah masuk ke biaya. Seperti itu. Nah, ini lebih eksklusif ya, teman-teman. Karena apa? Di satu halaman pencarian, itu hanya tampil satu toko aja. Dan itu munculnya di paling atas sendiri, teman-teman. Ya, ini lebih enak bagi kita yang pengen memberikan brand awareness. Contohnya jualan apa ya? Kalau di Malang itu ada yang jualan official store perawatan kendaraan, ya itu boleh tuh. Karena apa? Orang mungkin nggak ngerti produknya itu, mereknya itu, kenalnya apa? Kit dan sebagainya. Tapi dengan adanya kita memberikan iklan toko, menggunakan iklan toko, orang itu lebih banyak tahu. Ini contohnya di desktop seperti ini, kalau di aplikasi seperti ini. Nah, ini contohnya tas ya. Saya ketikkan tas saja udah muncul nih iklan toko berupa tas. Oke, ini contohnya di iklan toko di desktop, ini yang di aplikasi. Ngeceknya kayak gini dari mana? Ya aplikasi yang Tokopedia belanja ya, Tokopedia yang biasa, bukan Tokopedia seller. Tampilnya di mana iklan toko itu nanti akan di halaman pencarian yang jelas. Terus halaman kategori. Nah, ini strategi juga, teman-teman. Terus toko favorit juga bisa. Nah, terus di aplikasi halaman aplikasi di tampilan pencarian. Nah, ini juga tampil iklan tokonya. Nah, tips sebelum kita masuk ke yang terakhir-terakhir ya. Bagi pemula, disarankan pakai yang namanya iklan otomatis. Dan setting budgetnya sesuai yang diinginkan. Nah, kalau sudah ngerti iklan otomatis dan ngerti produk-produk mana yang laku nih, kan di tadi yang sudah saya jelaskan di awal, iklan otomatis kelihatan kan di dashboardnya, oh produk yang lagi laris itu ini. Dari situ nanti teman-teman bisa copycat. Copycat itu apa? Amati tiru modifikasi. Berubah ke iklan manual, khusus produk itu aja yang ditampilkan. Di get no bahasa nih. Kalau Jawa nih, di get no produknya yang memang secara iklan otomatis itu sudah terbukti bagus. Nah, kalau sudah, bisa juga eksperimen pakai produk-produk yang lain yang menurut teman-teman itu bagus dan menurut teman-teman ini pengen diiklankan. Kalau sudah pakai iklan manual dan setelah itu nanti teman-teman bisa pakai iklan toko atau iklan headline. Ya, Mas, apakah saya cuma perlu iklan produk aja secara manual? Kalau misalkan nggak pakai iklan toko, headline itu kayak gimana? Nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi disarankan semuanya dipakai. Ataupun kalau mau pakai iklan toko aja, gimana Mas? Ya nggak apa-apa, tergantung kebutuhan teman-teman sekalian. Saya tidak bisa istilahnya menjawab iya apa tidak, pantas apa enggak, karena kembali lagi, toko teman-teman modelnya seperti apa, kebutuhan trennya seperti apa, ya, jenis-jenis tokonya seperti apa. Banyak yang perlu dianalisa dan diriset sebelum memang kita beriklan. Ini rekomendasi kalau misalkan teman-teman top up, jadi kalau misalkan 100.000 itu perkiraan kliknya secara manual bisa sampai 141 sampai 275. Ini sekarang ada update ya teman-teman, mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang update di sini. Karena apa? Sekarang minimal top up itu bisa 50.000.
top up manual ya. Kalau top up otomatis itu minimal 25.000. Enaknya kalau top up otomatis teman-teman bisa mendapatkan apa ya? Tambahan saldo 10%. Misalkan teman-teman top up otomatis 25.000, berarti akan mendapatkan 27.500. Karena apa? Dua setengahnya tadi 10% dari 25.000. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai top up otomatis. Nah, ini yang agak terakhir ya slide-nya. Kalau tadi teman-teman ada yang ditanyakan, boleh banget. Silakan ketikkan di kolom chat. Teman-teman, kalau misalkan sudah menjalankan iklan manual, harus ngerti matriksnya, pengukurannya. Ada yang namanya biaya iklan, terus anggarannya iklan itu sudah sampai berapa, pengeluaran dalam satu grup iklan itu juga berapa. Kita juga melihat apakah sudah efektif dan efisien dengan melihat nilai terjualnya berapa, total terjualnya berapa, kliknya berapa, jumlah tampilnya berapa. Kalau misalkan yang di sebelah kanan ini, ya teman-teman, boleh diingat terjualnya, kliknya berapa, tampilnya berapa. Sekiranya kurang bagus, maka kita setting yang di sebelah kiri ini. Biaya iklan, anggaran hariannya, dan pengeluarannya sudah sampai berapa. Nah, ceritanya kalau misalkan pengeluarannya kok sedikit ya, sudah maksimalkan banget nih biaya kliknya, tapi kok pengeluarannya tetap sedikit, terus tampilnya sedikit. Ada yang salah di mana ini? Ada yang salah di toko dan juga produknya teman-teman. Ataupun kompetisinya terlalu rendah. Jadi apa? Nggak mengundang klik sama sekali, ataupun nggak mengundang view tampilan yang banyak. Itu ya. Jadi teman-teman nanti perlu dicatat juga, kalau sudah menjalankan iklan manual, antara kiri dan kanan ini relate, ada hubungannya. Biayanya kurang, ya pasti ininya juga akan lebih rendah lagi. Nah, kalau misalkan tingkat kliknya banyak, Mas, terus terjualnya sedikit, gimana? Nah, ini berarti tingkat closing-nya. Closing-nya, teman-teman perlu memperhatikan apakah dari segi kompetisinya sudah bagus. Nah, diriset lagi. Terus faktor apa saja sih yang mempengaruhi performa iklan? Relevansi. Ini yang pertama, relevansi. Judulnya, nama produknya, terus ditaruh di kategori yang mana. Yang sering banyak saya temui dan masih banyak salahnya adalah teman-teman memberikan judul yang nggak pas. Terus uploadnya di kategori yang salah. Kalau misalkan dua hal ini dari judul maupun kategori udah salah kaprah, percuma diiklanin. Karena hanya saja nanti teman-teman menyedot tersedot biayanya, tapi nggak ada hasilnya. Ataupun nggak ada yang ngeklik sama sekali. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, CPC-nya, biaya per kliknya. Apakah sudah pas dan memang sudah kompetitif? Terus kita lihat CTR-nya, click-through rate-nya, atau persentase kliknya sudah bagus apa belum. Berarti apa maksudnya? Antara yang melihat dan ngeklik itu berapa? Ini yang dimaksud dari segi persentase klik. Yang ngelihat banyak, terus yang ngeklik itu jarang. Berarti apa? Orang nggak sama sekali nggak tertarik dengan produknya teman-teman sekali. Terus, nah ini sekedar tips saja sih ya teman-teman ya. Biasanya toko-toko yang sukses memakai Top S itu seperti apa sih? Bagi yang manual ya ini ya. Tadi kan kebanyakan saya jelaskan yang manual. Silvernya, badge-nya silver ke atas. Terus penjualannya udah banyak, 15 kali penjualan ke atas. Nah, kalau misalkan bagi teman-teman yang seller-seller baru nih, kayak gimana nih? Pertama, perbaiki dulu barangnya dan juga tokonya. Sudah didekorasi apa belum? Nah, kebanyakan mungkin seller baru pada belum pernah nih menggunakan fitur dekorasi toko, ya kan? Nanti juga akan kita adakan webinar selanjutnya masalah dekorasi toko. Fitur-fitur yang lainnya, rilisan spesial, broadcast chatnya juga sudah dipakai apa belum. Nah, dari situ diharapkan nanti teman-teman mendapatkan penjualan secara organik. Nah, organik itu juga bisa didapat dari mana? Teman-teman merekomendasikan di sosial medianya masing-masing. Harapannya apa sih dengan adanya organik tersebut sudah ada penjualan?
si pembeli itu akan memberikan review. Ini sangat penting banget. Nah, di Tokopedia sekarang juga sudah ada fitur pengingat ulasan. Saya sering banget ya, ada pembeli beli udah tinggal gitu doang, nggak ngasih ulasan, nggak apa. Nah, di Tokopedia sekarang ada yang namanya pengingat ulasan. Diharapkan si pembeli juga bisa memberikan ulasan karena apa? Sangat membantu bagi toko dengan penjualan organiknya. Ini masalah SEO, Search Engine Optimization dalam internal platform Tokopedia ini juga berpengaruh. Ya, review ini. Sudah bisa iklan, terus pengeluaran iklannya kemungkinan akan belum sebanding dengan profit. Nah, banyak banget istilahnya boncos. Ya. Kalau misalkan di istilahnya boncos terus kayak gimana? Tunggu dulu. Jangan di terus-terusin. Sekali-kali di stop. Nah, itu saran saya. Karena apa? Mungkin kompetitor itu lagi ngegas banget maksimalin biayanya di momen-momen tertentu. Nah, itu biasanya juga diterapkan oleh teman-teman di seller-seller komunitas. Nah, ini adalah rumusnya. Sangat boleh dicatat ataupun di screenshot. Ya. Untuk materi tidak akan saya bagikan di grup ya. Mohon maaf teman-teman tidak bisa diminta materinya. Jadi teman-teman wajib mencatat. Sorry nggak saya jelaskan di awal. Tapi saya harap teman-teman sudah ngerti dan paham semua. Kalau video tadi secara praktek akan saya share. Ini rumusnya ya teman-teman untuk meraih kesuksesan dengan Top Edge. Yang pertama, matriksnya adalah tokonya adalah toko yang terbaik. Secara kredibilitas itu bagus. Respon diskusinya, chatnya itu dibalas dengan cepat. Ya, semuanya dibalas. Ya, responnya juga bagus. Transaksinya sukses semuanya. Nggak ada nolak pesanan. Itu juga pengaruh. Kalau bolak-balik nolak pesanan, ya pasti saya yakinkan algoritma di toko teman-teman itu pasti akan turun. Terus selanjutnya produknya juga yang menjadi terbaik. Toko terbaik ditambah produk terbaik terus diiklanin, insya Allah pasti akan sukses. Saya bilang insya Allah karena rezeki yang mengatur itu adalah yang datangnya dari Tuhan. Pertama produk, ya yang saya bahas produk itu dari mana aja, faktor-faktornya, fotonya. Nah tadi juga saya jelaskan yang di awal-awal. Judulnya, deskripsinya, harganya. Ini sensitif banget mungkin teman-teman harganya. Nah saya jelaskan lagi nanti. Review dan rating. Mungkin teman-teman udah ngerti ya, foto yang bagus itu seperti apa. Kebangetan kalau misalkan nggak ngerti foto yang bagus. Saya selalu menyarankan ke teman-teman UMKM kayak gitu tuh, foto itu jangan ditumpuk-tumpuk ya. Foto fokus di satu produk aja. Jangan, Mas aku punya varian banyak nih. Saya foto semua aja biar orang tahu saya jualannya banyak, variannya banyak. Justru itu yang kurang bagus ya. Fotonya cukup satu fokus produk aja. Biar apa? Orang kalau beli, apalagi pembeli baru nih, bahaya kalau sampai komplain ya teman-teman. Loh, di fotonya ada 5, ya kan? Kok saya dapatnya cuma 1? Udah deh, teman-teman. Ya mohon maaf, harusnya ini kalah ya kalau misalnya ada komplain seperti ini. Kecuali ya fotonya istilahnya sudah diterangkan di deskripsinya. Fotonya 5 tapi deskripsinya harga tersebut berlaku khusus untuk satu bisnis, misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada deskripsinya, keterangannya, terus fotonya 5, nah si seller menganggap itu jualannya satu-satu piecesan, satuan, ternyata ada pembeli yang salah paham, miskomunikasi. Udah deh, kalau komplain, teman-teman seller kalah. Ya, jangan sampai diulangi kayak gitu, karena apa? Pernah ada kasus kayak gitu. Ya, fotonya fokus satu aja. Judulnya, nah kalau di materi-materi awal di seller-seller baru biasanya kita juga kasih nih judul di awal itu 4 kata, suku kata ya, diingat-ingat 4 suku kata di awal adalah hal yang menentukan produk teman-teman. Saran saya menghindari nama mereknya ditaruh di awal. Nggak butuh, orang nggak butuh nama merek teman-teman sekalian, tapi butuhnya apa? Kategori atau jenis produk teman-teman. Contoh, misalkan ada kalau ini mungkin orang-orang udah paham semua ya. Converse sepatu pria
Harusnya Converse ini ditaruh di yang akhir-akhir aja. Sepatu pria boots. Ya, sepatu boots pria Converse. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, jangan ditaruh mereknya di depan. Terus deskripsi dijelaskan kayak apa, bahan-bahannya apa, komposisinya seperti apa, terus ketahanan keawetannya, kadaluarsanya, terus apa yang menjadi keunggulan produk teman-teman dibandingkan dengan produk yang lain. Istilahnya brand story juga kalau bisa dicantumkan di deskripsi. Terus selanjutnya price, kompetitif. Nah, saya yakin pasti teman-teman akan komplain atau istilahnya menyanggah, Mas, ya jelas aja lah, harga Jakarta pasti kalah dong sama orang-orang yang di Malang maupun Surabaya. Nah, maka dari itu teman-teman meriset. Contoh yang di Surabaya, apakah yang di Surabaya, full Surabaya, teman-teman jualnya udah yang cukup murah. Bukan yang paling murah, cukup murah. Contoh, misalkan orang-orang rata-rata jualan 15.000, kok ada yang 10.000 tapi cuma 1 dan 2. Nggak usah ngikuti yang 10.000, mungkin 10.000 dia memang sengaja merusak pasar. Ya jualan 14,5 dan 15.000 sesuai teman-teman sesuai seller-seller lainnya, itu nggak masalah. Nggak harus merusak. Kompetitif itu nggak harus merusak ya, perlu diingat. Kompetitif nggak harus merusak, tapi kalau bisa memberikan harga yang menarik. Rata-rata jualan 15.000, ya kita jualan 14.800, 14.750, itu boleh. Risetnya juga didasarkan per kota, setelah itu per provinsi. Apakah di Surabaya sudah oke, ataupun di Malang sudah oke, dan juga selanjutnya di se-Jawa Timur itu apakah sudah oke. Teman-teman riset ya, riset dulu di aplikasi Tokopedia, terus diketikkan mungkin jenis produknya apa, terus kelihatan kan, itu kira-kira harganya berapa. Selanjutnya review dan rating, jangan sampai ada produk yang bintang 1 tadi yang saya infokan, bintang 1, 2, 3 diiklankan. Jangan, mendingan yang bintang 4 ke atas, yang 5 lebih bagus lagi. Ya, intinya jangan mengiklankan produk yang ada bintang 1-nya, dihindari. Kalau memang terpaksa ya sudahlah. Kalau misalkan high demand itu ya permintaannya tinggi, terus ya orang itu udah gak nganggap ulasan itu buruk. Karena ada yang sengaja ya bikin ulasan jelek, itu ada juga. Kalau misalkan kita tokonya sudah bagus, ada aja pasti yang orang yang gak senang. Nah, itu tadi faktor-faktornya, kita masukkan juga, tambahkan iklan top ads-nya, bidding-nya berapa. Nah, terakhir kita tinggal memantau performanya seperti apa biar lebih sukses. Oke, itu saja. Oh, sorry ya, terakhir. Terakhir ini bagi seller baru, kabar gembira dan sangat-sangat bagus karena apa? Seller baru dapat loh subsidi, mendapatkan subsidi saldo top ads. Nah, ketentuannya seperti apa, teman-teman? Ketentuannya seperti ini, monggo dibaca. Kalau misalkan saya rangkum dan rekap, pertama, kalau misalkan teman-teman mendapatkan 1 kali transaksi di bulan yang sama, misalkan ada tim Hunter atau tim Tokopedia menghubungi di bulan Maret, terus teman-teman di bulan Maret juga ada transaksi, maka bulan depannya, di bulan April, teman-teman mendapatkan saldo gratis ya untuk iklan, saldo top ads gratis sebesar 50.000. Nah, selanjutnya teman-teman kalau mendapatkan 3 kali transaksi di bulan yang sama, di bulan pertama, itu nanti teman-teman di bulan depannya mendapatkan 100.000. Nah, ini ada akumulasi, ada penambahan teman-teman, 100.000 dan juga ditambahkan 50.000 yang sebelumnya. Karena apa? Ini berarti ada lebih dari 3 kali transaksi. Nah, selanjutnya skemanya yang selanjutnya ini 3 kali transaksi di bulan yang sama, di bulan pertama, terus di bulan kedua itu mendapatkan 5 kali transaksi. Nah, ini akan mendapatkan top ads 250.000 di bulan ketiganya. Ya, kalau yang skema 1, 2 yang di atas ini 50.000 dan 100.000 mendapatkan saldo top ads di bulan keduanya. Bulan selanjutnya kalau misalkan teman-teman buka toko di Maret, maka mendapatkan saldo top ads-nya di bulan April. Nah, kalau yang skema ketiga ini 250.000-nya contohnya Maret, April, berarti apa? Ini. Nah, itu nanti baru dapat 250.000-nya. Kalau secara total teman-teman bisa mendapatkan 400.000. Free cuma-cuma. Wah, kan ini berarti teman-teman sudah mendapatkan peluang.
Maka dari itu teman-teman yang semangat untuk mendapatkan transaksi harus benar-benar gopoh ya. Saran saya harus gopoh kalau sudah di tahap akhir bulan ini. Wah, akhir bulan aku gak mendapatkan transaksi sama sekali nih. Nantinya aku nggak dapat saldo gratis nih Top Ads. Nah, maka dari itu teman-teman, gimana caranya teman-teman merekomendasikan ke saudaranya, sesama penjual dan sebagainya untuk dibantu beli. Nggak masalah itu ya. Mas, ini nggak termasuk penipuan pelanggaran kalau misalkan mengatur transaksi kayak gini. Ya kalau misalnya di awal-awal ya nggak masalah. Tapi jangan digunakan di selanjutnya. Apalagi nyuruh temen beli, terus seller yang bayarin. Nah, ini salah. Pasti nanti kena fraud dan bahayanya toko teman-teman nanti akan ditutup oleh Tokopedia. Oke, ini teman-teman menarik sekali ya untuk saldo Top Ads gratis ini. Semoga teman-teman dapat semuanya. Biar apa? Nanti teman-teman bisa lebih lancar lagi jualannya karena sudah bisa mendapatkan penjualan dan juga rating di tokonya masing-masing. Ini program ini Februari sampai April ya. Semoga akan di-extend oleh tim promo. Jadi nanti teman-teman yang seller-seller baru lainnya mungkin juga bisa mendapatkan. Dan ini nanti perlu divalidasi oleh tim promo Tokopedia apakah layak apa tidak. Bagi teman-teman yang nggak dapat, jangan berkecil hati, teman-teman tetap bisa mendapatkan subsidi voucher cashback yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, sudah dari saya, bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan. Boleh dibantu ya Mbak Ivon? Oh iya, sebentar ya Mas Fat. Mungkin teman-teman seller yang mau bertanya tapi tadi lupa ketik, boleh diketik sekarang. Sambil saya bacakan beberapa pertanyaan dari Oraldo Emeraldi. Saya mau tanya, saya sering iklan dan menetapkan budget 20.000 per hari. Tapi pada kenyataannya budget saya tidak pernah habis. Itu kenapa ya, Kak? Mungkin Mas Fat bisa jawab. Oke, terima kasih pertanyaan dari Kak Oraldo. Ini sering banget dialami oleh teman-teman seller baru. Sudah dimaksimalkan budgetnya sampai 100.000, kalau ini ceritanya 20.000 ya contohnya. Itu tapi kok nggak pernah habis ya. Kenapa ya? Berarti sistem masih mencari peluang yang bagus buat produk teman-teman. Jangan istilahnya malah dikurangin ya. Kalau bisa malah ditambahin. Kok 20.000 nggak ada yang nyantol Mas? Kok nggak ada yang berkurang Mas? Ya ditambahin 25.000, terus 40 atau 50 seperti itu ya. Nanti dilihat efeknya seperti apa. Ini secara efektif kalau iklan otomatis, saya bilang ini iklan otomatis ya yang dilakukan Kak Oraldo ini. Ini secara efektif teman-teman melihatnya coba seminggu. Seminggu dulu dilihat, jangan dilihat 1 hari kok nggak ada yang ngeklik, 3 hari nggak ada yang ngeklik, tapi dilihat selama seminggu kayak gimana performanya. Baru take action, ambil keputusan, oh ini perlu coba dah saya naikkan biddingnya. Kayak gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir, ini masih pemanasan. Sistem Top S-nya masih pemanasan ya. Kayak gitu Kak Oraldo. Ada selanjutnya lagi Kak Ivon? Ini pertanyaan sebenarnya tadi sebenarnya udah dibahas ya, tapi mungkin masih bingung. Dari Amalia Safira. Untuk pengaturan harga iklan di Top Ads itu kita sendiri yang mengatur, apa ada ketentuan minimal dari Tokped ya Kak? Oke, saya langsung jawab ke Amalia. Kalau gitu ini yang dimaksud adalah iklan manual ya. Karena kalau misalkan yang ditanyakan Kak Oraldo tadi cuma setting budget harian, itu sudah masuk ke iklan otomatis. Kalau tanyanya Kak Amalia ini penetapan harga iklan itu kayak gimana? Harga iklan per produk, ya saya jelaskan lagi, harga iklan per produk itu ada rekomendasinya Kak Amalia. Misalkan tadi saya sudah info juga di kategori saya yang jualan buku, rata-rata mungkin 400-500, tapi akan berbeda jika kategori yang dijual itu sangat-sangat tingkat kompetisinya sangat-sangat tinggi. Contoh ada yang jualan gamis wanita, nggak mungkin ya, saya jawab nggak mungkin, sudah jelas ini, saya sudah pernah melakukan, nggak mungkin budgetnya per kliknya itu 300-400 rupiah, itu nggak mungkin. Kalaupun bisa disetting 300-400 rupiah, dia nggak akan dapat view, nggak akan dapat klik. Maka dari itu ada rekomendasi dari sistem Tokopedia boleh diikuti.
Kalaupun teman-teman merasa keberatan, waduh Mas, kalau misalkan 1.000 per klik ini boncos juga lama-lama ya. Mungkin untung saya ini cuma 5.000. Nah, teman-teman diatur aja deh. Apakah di setting 500 sudah ada yang nge-view, ada yang lihat, atau ada yang ngeklik. Kalau misalnya nggak ada sama sekali ya berarti perlu dinaikkan. Nggak harus ya, nggak harus rekomendasi itu nggak harus plek diturutin, nggak harus. Bagi saya coba kalau ada rekomendasi 500, tak coba 400 saja dulu. Apakah 400 sudah ngefek? Nah, kalau sudah ngefek ya sudah, nggak perlu saya ikutin. Gitu ya. Jadi jawabannya iya, ada ketentuan, nggak ada ketentuan, ada ketentuan minimumnya berupa rekomendasi. Kalaupun nanti Kak Amalia ngasih di bawah ketentuan, bisa biasanya, tapi ngaruhnya di performanya. View-nya nggak kelihatan, kliknya juga nggak dapat. Biasanya kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Sejauh ini pertanyaannya sudah Mas. Tadi ada pertanyaan yang mirip, jadi tidak saya bacakan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman, boleh diketik di kolom komentar. Oke, kalau gitu coba saya pilih-pilih ya sambil kita diskusi. Ini waktu maksimalnya jam 5 teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan paling nggak 16.45, boleh teman-teman kalau yang belum ada atau ada yang belum bertanya, silakan bertanya sambil saya baca-baca dulu yang sekiranya cocok dengan temanya. Kak, boleh minta software? Enggak boleh. Makanya ya teman-teman. Tapi tak kasih videonya, kasih videonya nanti biar teman-teman bisa praktek untuk broadcast chat dan voucher toko. Tapi untuk praktek top ads tinggal gampang kok, tinggal ngeklik aja kalau otomatis. Teman-teman nanti ada webinar khusus advance top ads ya, teman-teman nanti boleh join juga. Ini mulai ada pertanyaan nih Mas dari Makaroni Mang Ade Official. Ini baru ketik. Kak, pakai iklan otomatis bisa dikatakan bagus itu presentasinya berapa antara pengeluaran iklan dan pendapatan omset? Wah. Oke, pinter juga nih. Pinter juga ya. Nah, sebentar. Jadi gini, untuk ini namanya CTR ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu CTR. Jadi click to rate-nya. Kira-kira persentasenya yang bagus itu seperti apa? Sepengalaman saya, 5% ke atas itu pasti sudah sangat bagus. Nah, teman-teman juga perlu menyadari produknya seperti apa, tingkat kompetisinya seperti apa. Tapi kalau misalkan CTR-nya di bawah 1%, itu jelas sudah kurang bagus. Karena apa? Mungkin dari segi biaya iklannya masih kurang, terus tingkat pencariannya juga rendah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah dapat 5% ke atas, itu sudah bagus. Yang namanya CTR seperti itu, teman-teman. Sangat-sangat berpengaruh sekali dari komponen biaya iklan, komponen produk yang diiklankan seperti apa, kayak gitu, kompetisinya seperti apa. Pinter, bagus-bagus ini pertanyaannya. Jadi 5% ke atas CTR itu sudah cukup bagus, dipertahankan. Kalaupun turun jadi 2%, 3%, nggak apa-apa, 4% itu juga nggak masalah. Yang penting bagi teman-teman itu udah cukup, ya nggak masalah. Kalau teman-teman menganggap, waduh 2% ini kurang mas bagi saya, mas, ya ditingkatkan. Dari mana? Bidding iklannya. Apa produknya, mungkin fotonya dibagusin biar orang sering ngeklik. Nah, kayak gitu juga. Atau harganya lebih dikompetitifkan, kayak gitu. Oke, gitu ya. Oke, sepertinya sudah Mas ya. Mungkin mau merangkum sedikit. Saya tambahkan pertanyaan dulu ya, Mbak Ivon ya. Oke. Ya, bagi silakan. teman-teman yang belum kejawab kan kasihan ini, apalagi yang relate sama top ads. Karena saya ngajarnya rata-rata pas sesi top ads saja. Siap. Silakan Mas. Kalau sudah jalanin top ads, tapi produk nggak tampil di halaman pertama itu kenapa Kak Fadli? Nah, top ads ya, ini saya anggap ini top ads. Kalau ada yang tanya yang organik, beda lagi jawabannya. Top ads karena kemungkinan tadi biddingnya kurang. Ya. Terus tingkat kompetisinya CTR-nya juga kurang. Nah, ini juga pengaruh.
aslinya kita nggak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak, itu bisa. Asalkan produk yang kita miliki ataupun toko yang kita miliki itu bagus secara rating. Yang diiklankan nggak ada ratingnya, terus dimusuhkan sama toko ngiklankan, terus ada ratingnya, bagus penjualannya, sering direview. Nah, ini pasti kita akan kalah. Nggak mungkin menang ya. Dalam artian nggak mungkin di halaman paling atas. Nah, ini relate sama SEO secara organik, penjualan di Tokopedia. Ini nggak ada di materi, tapi teman-teman boleh catat. Pertama, teman-teman harus memperhatikan yang namanya rating toko dan juga rating produk. Ini pengaruh banget. Terus, jenis toko teman-teman itu seperti apa? Kalau ada yang berpikiran, wah aku kena power merchant ini kena 1%, biayanya cukup tinggi nih dan sebagainya. Ini salah kaprah. Karena apa? Teman-teman harus tetap wajib PM. Dengan adanya PM, teman-teman terbantu secara algoritma juga. Ya. Jenis toko dan juga lama buka toko, batch tokonya itu juga masuk, teman-teman ya. Nah, itu dari segi toko. Terus dari segi aktivitas produk, jualan di hasil penjualan di produk tersebut itu ada berapa? Terus sering ada yang tanya di diskusi atau chat apa enggak di produknya. Itu ya. Jadi saya rangkum rating, jenis toko, sama aktivitas produknya. Ya. Kalau semua hal itu sudah cukup bagus, saya yakin meskipun kalah bidding itu belum tentu kalah posisi. Ya, kayak gitu. Kalah bidding belum tentu kalah posisi. Karena apa? Algoritmanya ya main juga dari toko yang tadi. Biasanya seller-seller lama itu menang. Karena apa? Ya tadi itu. Secara organik sudah bagus. Apa ada komunitas seller Tokped di Malang? Ada. Nanti teman-teman akan diinfo di grup WA juga. Namanya komunitas keluarga Tokopedia. Teman-teman boleh pindah dari WA grup new seller ke grup Telegram. Terus selanjutnya, saya jawab lagi ya Kak Ivon ya. Boleh Kak, itu dari Kak Azam itu. Semisal toko kita base di Malang, apakah top S-nya keluar untuk konsumen yang area Malang atau se-Indonesia ya? Oke, bagus Kak Azam. Ini top edge itu tidak terbatas ya, nggak terbatas ke lokal area saja, tapi akan tampil di seluruh Indonesia, di mana orang-orang akan mengetikkan produk atau kata kunci tersebut ataupun mencari produk teman-teman. Nah, kalau mungkin teman-teman sudah pernah tahu iklan di Google, namanya Google Ads ataupun Facebook Ads, Instagram Ads, itu mereka bisa memfilter by umur, terus lokasi. Nah, mohon maaf di Tokopedia, Top Ads ini masih belum bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisanya ngatur biddingnya, terus kata kuncinya. Ya semoga nanti bisa lebih spesifik banget. Saya pengen memaksimalkan di area Malang aja mas, kayak gitu. Ya semoga nanti ada fiturnya dan teman-teman bisa manfaatkannya. Oke. Aku cek yang paling atas-atas, barangkali ada yang relate sama Top Ads. Untuk broadcast chat, apabila kita tidak menggunakan fitur itu, namun kita broadcastnya secara manual, apakah terdeteksi oleh Tokped ataupun saya nggak paham maksudnya apa? Kalau kita nggak pakai fitur broadcast chat, apakah ada denda? Ya nggak ada. Apakah contohnya tadi saya dapat kuota gratis 200, saya nggak manfaatkan di bulan itu, ya nggak masalah. Ya bedanya eman gitu doang. Ya. Biasanya kan ada gratis ongkir tuh dari sel, ini nggak relate, tapi ya nggak apa-apa. Gratis ongkir minimal beli 50.000 itu disubsidi oleh Tokopedia. Jadi kita nggak perlu bayar. Tapi ada yang namanya biaya admin 2,5%. Senilai maksimal 10.000. Nah, oke. Sudah sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan ya, Kak Ivon. Iya, terima kasih Kak Fadli untuk materinya sangat daging sekali. Nah, mungkin teman-teman nanti yang ketinggalan ya bisa mempelajari dari video yang di-share sama teman-teman tim Tokopedia Penamping. Nah, mungkin
kita ada pertanyaan yang ke-skip ya, karena tidak relate sama materi kali ini. Nah, tapi teman-teman tetap bisa tanya di grup WhatsApp atau mungkin tanya ke tim Tokopedia yang mendampingi ya, gitu. Nah, mungkin saya hanya mengingatkan sedikit, teman-teman, ini kan tadi materinya sangat-sangat berhubungan ya. Ada voucher, broadcast chat, dan top ads. Nah, teman-teman ini kan ada yang sudah mendapat voucher dari Tokopedia, terus mungkin yang belum juga bisa bikin-bikin sendiri. Nah, itu jangan lupa di-share ke sosial media, grup WhatsApp, atau mungkin ke status WhatsApp-nya. Jadi ketika ada orang klik produknya atau linknya tadi, dia tuh sudah masuk ke pembeli potensial. Nah, ketika pembeli potensialnya atau orang yang klik itu lihat-lihat barangnya di toko kakak, itu kan ya syukur-syukur mereka jadi follower toko kakak. Nah, kalau mereka belum beli, nah itu bisa kita push dengan cara broadcast-nya tadi. Nah, pilih aja yang pembeli potensial, gitu ya. Nah, syukur-syukur transaksinya naik, terus bisa memenuhi kuota minimal transaksi. Jadi di bulan ini misalkan dapat 1 atau 3, nah di bulan selanjutnya kan bisa mendapatkan subsidi top S dari Tokopedia. Begitu teman-teman. Ya, terima kasih untuk hari ini, terutama Mas Wadli dan teman-teman seller yang sudah datang. Nah, jangan lupa untuk mengisi feedback di link berikut ya. Saya share lagi di sebentar, mana tadi ya. Nah, link feedbacknya silakan diisi. Teman-teman bisa ngisi dan kita bisa memberikan webinar yang lebih baik lagi dan mungkin materinya yang lebih relate lagi ya, teman-teman. Terima kasih. Nah, mungkin teman-teman bisa live dulu dan kita nanti bisa melanjutkan diskusi di grup WhatsApp ya. Terima kasih Ya, teman-teman. Selamat sore semua. terima kasih teman-teman. Jangan lupa join webinar besok juga ya, khusus yang mau meningkat transaksinya di bulan Ramadan. Boleh di-share mungkin Mbak Ivon biar ingat. Nah, ini nih. Siap. Buka Nanti daftar ya. saya share linknya lagi. Sebentar. Oke. Silakan teman-teman kalau mau live, monggo. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan keaktifannya di webinar kali ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih tim Tokopedia. Terima kasih Mas Fadli. Terima kasih Mbak Nia. Terima kasih Kak Badrika. Terima kasih atas senyumannya Kak Badrika. Sama-sama Kak Fadli dan Kak Ivon.
Wes Mbak Fon. Oh, sah. Ya, wes. Makasih. Cek. Ini udah semua kan ya, apa? Wes. Mbak Iva, tolong dikterin yang sawah. Iya, iki tak buka no ya Allah, iki sumpah ya webinar aku diceti Mas Wan. Mas Ben. Allah wis. Sik. Mbak, awakmu kepotong-potong, Mbak. Kayak background miku enggak ngedinaikin. Iya. Ya gak apa-apa lah. Kok lelek singa ngomong. Ya di capture Mas, dikirim ke grup. Hah? Sampai semulingan ya. Ini yo. Ini piye? Mau dicekrek. Wes lagi, ini Mbak direkodin bikin wes ya. Apa? Nah kono. Dadah. Ya wes, yuk bye bye. Aduh,